itu di saat ini marilah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Marilah kita semua berdiri dan secara bersama-sama kita menyanyi bersama-sama layak dipuji disembah. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Ismail Langsung dan juga Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Ismail Langsung. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena di saat ini kami boleh beribadah bersama, kami melaksanakan ibadah peralihan anak sekolah minggu ke remaja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Biarlah ya Bapa, di saat ini kami dapat beribadah dengan baik, mata hati dan pikiran kami
dan 15 yang berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk mau mengampuni kesalahan orang lain dan juga melepaskan setiap kepahitan yang ada dalam hati kita, supaya benar-benar pengampunan dari Tuhan akan berlaku untuk kita semua. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita nyanyi sama-sama Yesus sahabatku. Perbuatan, tindakan kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki.
Engkau membasuh kami dengan darah yang kudus, sehingga kami dapat layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk pengampunan yang Engkau boleh berikan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji anugerah Allah dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 20 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kita sambut dengan nyanyi bersama-sama, menaikkan syukur. Saat ini pelayanan firman akan disampaikan oleh Encik Penatua Christine Leonardo. Pada Encik, silakan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, saat ini dalam sukacita yang besar, Komisi Pelayanan Anak Jemaat Pemimpin Semen Langsung akan membawa, menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang akan beralih dalam pelayanan remaja ke Komisi Pelayanan Remaja. Namun saat ini kami akan membekali hidup kami dengan firman Tuhan. Karena kami tahu hidup kami bukan hanya memerlukan makanan jasmani saja, tetapi kami membutuhkan firman Tuhan untuk menambahkan kami hikmat, pengertian, bijaksana, dan pengetahuan agar kami dapat melangkahkan kaki dalam hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Getsemani Lansot, guru-guru sekolah minggu, bersama dengan anak-anak sekolah minggu, lebih khusus anak-anak yang akan beralih ke pelayanan remaja, bersama dengan para orang tua, dan juga Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot, bersama dengan seluruh kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan firman Tuhan malam hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Disambut dengan puji-pujian dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat. Jadi berubah
Shalom. Ada satu permainan yang top di kalangan anak-anak, permainan tradisional. Dulu waktu belum ada gadget, handphone, anak-anak suka main ini. Ini jadi salah satu permainan favorit. Untuk masa sekarang masih ada anak-anak yang memainkan permainan ini, tetapi semulai jarang karena banyak yang dibelikan handphone oleh orang tua, sehingga waktu lebih banyak untuk bermain game di handphone ketimbang memainkan kembali permainan-permainan tradisional. Nama permainan ini cengek, atau kalau di sini mungkin lebih top dia bilang kompo, Kang. Ya, kalau main cengek atau kompo biasanya ada satu media yaitu batu, jakasnya lempar di tanah yang sebelumnya anak-anak bikin kotak-kotak berbentuk salib atau berbentuk bujur sangkar. Jadi lempar, balompat-lompat, ambil batu, ron itu semua kotak, maju dulu ron, baru mundur ulang kembali ke titik awal. Nah, maju, bergerak maju, tetapi pada akhirnya mundur kembali. Itu permainan cengek atau kompo, kembali ke titik awal. Nah, sekarang adakah di sini yang pernah mengalami? Misalnya sekarang kelas 6, menjalani sekolah selama 1 tahun, kemudian di tahun depan ketika mau kenaikan kelas, nyandak naik, mar turun. Ada yang pernah mengalami? Kelas 6, mar tahun depan giliran untuk kenaikan kelas, nyandak naik kelas 1 SMP, mar turun ke kelas 5. Atau adakah di sini yang pernah mengalami kelas 2 SMP, terus tiba-tiba di tahun depan ketika kenaikan kelas, bukannya naik kelas 3 SMP, tetapi turun jadi kelas 2, kelas 1 SMP. Pernah nyandak? Nggak mungkin, Kang. Yang ada justru kalau dia nyandak lulus karena nilai-nilainya jelek, dia akan tetap di kelas itu. Ketinggalan kelas, teman-teman naik kelas, tetapi dia akan tetap di kelas itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, anak-anak remaja, pembina remaja bersama dengan orang tua yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Pembacaan kita saat ini di ayatnya yang ke-17, kalimat awal berkata, "Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya." Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Nah, sekarang apa itu hal ini yang sudah diketahui sebelumnya? Yang pertama, bahwa orang mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi segala isinya, termasuk kita di dalamnya. Yang kedua, kita mengetahui bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan isi kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah inti dari Injil, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Yesus bangkit, naik ke surga dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Kemudian yang ketiga, dalam Kisah 1 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan kamu telah mengetahui hal ini. Itulah hal yang telah kita ketahui sebelumnya. Bagaimana itu orang ketahui? Dari lingkup keluarga, di ibadah keluarga, bahkan dari cerita-cerita orang tua disampaikan
berulang-ulang kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak remaja. Bahkan ketika kita menghadiri ibadah, baik di gereja, di ibadah sekolah minggu, pondok gembira, ibadah remaja, dan ibadah-ibadah lainnya, hal-hal ini terus berulang-ulang disampaikan. Dan tidak secara kebetulan bahwa puji-pujian kita dari awal tadi sampai sebelum firman diberitakan, di situ ada puji-pujian Jesus is my best friend. Ada satu kalimat dalam lirik lagu itu, He gives the greatest love. Memberikan cinta yang tak bersyarat, yang luar biasa besarnya, yaitu memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Kemudian ada pujian, Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Sampai besar nanti, sampai di sorga nanti, orang akan tetap ingat bahwa Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita. Tujuannya apa? Tujuan dari kalimat ini disampaikan lebih dulu pada ayatnya yang ke-17. Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Tujuannya adalah supaya kita jangan terseret. Terseret itu sama dengan tak ikut arus. Kalau orang Jawa Uni di televisi, ketika orang Jalia itu banjir, kadang-kala itu kertas, kalau dia so banjir bandang, banjir besar, bukan cuma kertas, enter oto dan benda-benda yang besar, boleh tak ikut. Soalnya nak bisa lagi bertahan tetap di tempatnya karena beratnya benda itu, tetapi karena air yang begitu besar, yang begitu deras, akhirnya terseret, tak ikut arus karena pegangan tidak kuat. Supaya orang jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang tidak mengenal Allah dengan hatinya. Jadi banyak kali orang Kristen hanya mengenal Allah di pikiran saja. Kita kok orang Kristen, kita kenal itu Tuhan Allah, kita kenal itu Tuhan Yesus, tapi hanya sampai di pikiran. Kenal Yesus hanya sampai di mulut saja. Oh, kita orang Kristen, tapi KTP Kristen, tetapi hanya di mulut saja. Mengenal Tuhan Yesus tidak benar-benar mengenal dengan hati, dengan sungguh-sungguh mengakui dan percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa saya. Sehingga akhirnya banyak kali karena godaan, karena tantangan hidup, kehilangan pegangan, terseret, tak ikut arus. Orang kehilangan Yesus, hilang arah, tersesat, dan hilang tujuan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja bersama guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, dan para orang tua. Di 2 Petrus 3 ayat 3 disampaikan, di zaman akhir, pada hari-hari di zaman akhir, akan ada banyak orang-orang yang hidup seenaknya. Orang-orang yang akan mengejek, karena saya yakin lagi kalau Tuhan itu benar-benar ada, bahwa saya yakin lagi bahwa Dia pasti akan datang kembali. Sehingga ada pernyataan yang bilang, hidup kok cuma sekali, nikmati coba baik-baik. Jadi biar baking dosanya apa-apa. Karena saya percaya lagi bahwa Tuhan itu ada, bahwa surga itu nyata, dan neraka itu benar-benar tidak kalah nyatanya dengan sorga. Jadi baking dosa saya tidak takut lagi. Padahal di 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Waktu yang ada sekarang justru merupakan anugerah yang Tuhan kasih for orang, memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Melalui pembacaan kita malam hari ini, di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18, lebih khusus di ayat 18, di sana dinyatakan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan.
Tuhan mau agar kita bertumbuh dalam yang pertama. Sekali lagi, Tuhan mau kita bertumbuh. Anak-anak sekolah minggu yang akan beralih ke remaja, bukan hanya beralih karena segi umur, mau masuk ke remaja, ke pelayanan remaja, tetapi Tuhan mau bahwa anak-anak sekolah minggu yang akan beralih ke remaja akan bertumbuh. Demikian juga anak-anak remaja akan bertumbuh dalam yang pertama, kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia yaitu benar-benar meyakini apakah kasih karunia itu. Kasih karunia itu merupakan keselamatan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Hadiah gratis dari Allah. Bukan karena orang so melakukan kebaikan, tetapi Tuhan beri surga itu secara gratis, dan kita melakukan kebaikan karena respon kita atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan lebih dulu bagi kita. Efesus 2 ayat 8-9. Bukan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, Tuhan mau agar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Bagaimana cara orang mengenal Yesus? Kalau torang baku dapat dengan orang yang baru pertama kali torang baku dapat akang, kalau torang suka untuk menjalin kedekatan dengan dia, tentu harus mengalami tahapan berkenalan dulu. Nak mungkin langsung SKSD, sok kenal, sok dekat. Mesti berkenalan dulu, cari tahu siapa DP nama, tinggal di mana, sehari-hari sekolah di mana, tempat tinggal di mana, siapa DP orang tua. Orang mesti berkenalan dulu. Demikian juga dengan Yesus. Orang harus berkenalan dulu dengan Yesus. Setelah kita berkenalan, maka proses waktu demi waktu kita akan lebih mengenal Tuhan lewat Alkitab dan lewat perjalanan hidup yang akan orang alami bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang akan beralih ke remaja akan mengalami proses itu. Makin bertumbuh dewasa, bukan hanya dari segi umur, tetapi dalam pengenalan akan Tuhan. Mau lebih banyak teman, lebih banyak akan melihat lingkungan sekitar yang 1001 macam orang. Mulia anak-anak sekolah minggu yang akan beralih ke remaja, mulia kalau mau bergaul seperti ini dengan kakak-kakak yang lebih tua. Nanti gaya beribadah di remaja seperti ini. Akan banyak tahapan yang akan dilalui. Bertumbuh, kata bertumbuh, timbul, hidup, supaya orang dapalia, itu yang bertumbuh. Dapalia seperti apa? Nah, itu yang harus hati-hati. Apa yang orang ingin orang lain lihat dari orang hidup? Apa yang ingin orang mau Yesus lihat dari orang hidup? Itu yang mau orang mau bikin bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Tentunya orang mau Yesus lihat kita sebagai pribadi yang bertumbuh ke arah yang baik. Bertumbuh berarti maju, naik kelas. Kalau mundur berarti bukan bertumbuh namanya. Kalau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan bertumbuh namanya, bukan bergerak maju namanya, tetapi itu mundur. Orang mau bahwa lingkungan sekitar kita, Tuhan Yesus, orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman, guru-guru, akan melihat kita sebagai pribadi yang menyenangkan. Menyenangkan karena orang pe pikiran, karena orang pe perkataan, karena orang pe perbuatan yang melakukan hal-hal positif. Anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja, bertumbuh bukan hanya sekedar untuk makan puji,
mukase sombong. Tetapi yang dimaksudkan di sini agar kita bertumbuh menjadi orang-orang yang jadi berkat dimanapun berada. Ketika orang mau datang di satu kumpulan orang-orang, orang senang menerima kita. Jangan ketika orang mau bergabung di situ dong, napa so dia lagi tuh troublemaker, tong pigi jo, coba datang dia. Nah, itu tidak bertumbuh namanya, tetapi mundur. Nah, apa yang Tuhan mau ini bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Tujuannya di kalimat terakhir dalam pembacaan kita. Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan sekarang di bumi dan sampai selama-lamanya. Itu berbicara kehidupan ketika nanti orang akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Hidup dengan tujuan. Di ibadah peralihan saat ini ada satu tema yang telah disepakati Komisi Anak dan Komisi Remaja, yaitu moving up. Bergerak naik, bergerak ke atas, ke tempat yang lebih tinggi. Dalam pengertian bahwa orang yakin surga ada di atas. Itu tujuan kita. Meski untuk ke atas, orang harus mendaki, orang harus memanjat. Nyanak mudah mendaki, memanjat. Ada banyak tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan, anak-anak yang akan beralih ke remaja dan juga anak-anak remaja yang akan meraih masa depannya pasti bisa. Banyak anak-anak yang berpikir bahwa kalau jadi tetambah umur, lebih dewasa, baroko itu terlihat keren. Nah, kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, merokok tidak keren. Kalau mau bertumbuh, bergerak naik, bergerak ke atas ke tempat yang lebih tinggi, gonta-ganti pacar, seks bebas, nyandak keren. Babilang kata-kata yang kasar, makin lebih banyak tahu memakai kosakata memakai, makin lebih banyak tahu, lebih banyak membuli dan menghina teman. Itu tidak terlihat keren. Pakai baju-baju yang tidak sopan, itu tidak keren. Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tidak keren. Dan terlebih di masa pandemi ini, banyak yang masa bodoh dengan himbauan pemerintah dan kesehatan. Banyak anak-anak berpikir kita kuat sehat-sehat, itu kan cuma untuk anak-anak sekolah minggu, cuma untuk oma-oma dan opa-opa. Jadi biar nak pakai masker, nak apa-apa. Biar keliaran kemana-mana, nak apa-apa tanpa pakai masker. Biarnya nak cuci-cuci tangannya, nak apa-apa. Itu tidak terlihat keren. Nah, anak-anak sekolah minggu yang akan beralih maupun anak-anak remaja, masa-masa remaja adalah masa-masa yang rawan. Tapi kalau anak-anak takut akan Tuhan, maka masa-masa remaja adalah masa-masa yang senang, masa-masa yang penuh dengan sukacita, masa-masa indah untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Di akhir firman Tuhan saat ini, dalam Yohanes 15 ayat 16, mari kita buka sama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Dan mari guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang akan beralih, kita akan membacanya bersama-sama sambil berdiri dan bersuara. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, guru-guru sekolah minggu bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang akan beralih ke remaja, sambil berdiri kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat
Ayo anak-anak sekolah minggu yang akan beralih ke remaja, moving up, bertumbuh, bergerak maju, bergerak naik ke tempat yang lebih tinggi. Ayo anak-anak remaja, bergerak naik, anak-anak yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, mengasihi keluarga dan sesama, itu terlihat keren. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Disambut dengan puji-pujian dari Komisi Pelayanan Remaja. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui memberikan persembahan. Untuk itu, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik kuberikan
Saudara-saudaraku, hari ini dalam kasih dan perkenanan Tuhan, kita bersyukur bersama dengan anak-anak kita yang telah selesai mengikuti seluruh rangkaian aktivitas gerejawi di tahap sekolah minggu, sehingga mereka akan dilepas oleh Komisi Pelayanan Anak, dan oleh kemurahan Tuhan juga mereka akan beralih ke ruang pelayanan remaja, sehingga mereka akan disambut oleh Komisi Pelayanan Remaja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Sesungguhnya ruang pelayanan gereja adalah milik mereka juga, sehingga dengan semua kekayaan kasih karunia Allah, kita sebagai gereja selayaknya memberi tempat bagi mereka agar mereka bertumbuh dalam iman. Mari kita sambut anak-anak kita. Dengan kasih Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu telah memerankan tanggung jawab mendidik dan mengajar anak-anak ini melalui pelayanan sekolah minggu. Karena kami tahu anak itu penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagi kami. Disadari bahwa pelayanan untuk mereka belumlah berakhir di tangan kami, karena secara organisasi di lembaga gereja ini mereka akan melanjutkan ke ruang pelayanan remaja. Maka sekarang atas nama Komisi Pelayanan Anak, kami menyerahkan proses pendampingan dan pengajaran 23 anak-anak sekolah minggu ini kepada Komisi Pelayanan Remaja. Karena Tuhan mengasihi mereka, maka kasihilah mereka sebagai wujud kasih kita dalam kepada kesadaran tentang berharganya anak-anak ini di hadapan Tuhan, maka kami menerima mereka dan siap mengantarkan 23 anak-anak ini
ke ruang pelayanan remaja. Apa yang telah dilakukan oleh Komisi Pelayanan Anak kiranya menjadi landasan pertumbuhan iman mereka. Atas nama Komisi Pelayanan Remaja, kami mengucapkan selamat datang di ruang pelayanan remaja. Shalom, atas perkenanan Tuhan maka hari ini pun tiba. Kami kembali menghantar 23 anak sekolah minggu untuk beralih ke Komisi Pelayanan Remaja. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, Komisi Pelayanan Anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu untuk melayani anak-anak ini, mengajarkan firman kepada mereka. Dan biarlah apa yang telah diajarkan, yang telah ditaburkan akan mereka ingat terus dalam perjalanan pertumbuhan mereka. Sesuai dengan tema ibadah peralihan malam hari ini, moving up, bergerak maju, mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat melayani anak-anak ini. Juga kepada anak-anak sekolah minggu yang akan beralih, terus jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi anak-anak remaja, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Shalom. Saya atas nama orang tua dari Gemso mengucapkan terima kasih untuk segala pelayanan dari Encik Penatua dan seluruh encik-encik di Jemaat Getsemani Lansot yang boleh mendidik, yang boleh membawa anak-anak kami untuk lebih dekat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas, kerja, dan pelayanan. Kami dari Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Getsemani Lansot mengucapkan selamat datang kepada anak-anak sekolah minggu ke-23, anak sekolah minggu yang pada saat ini memasuki peralihan ke Komisi Pelayanan Remaja, dan sesuai dengan tema moving up. Jadi ini adalah bagian dari proses kita, dan ini adalah salah satu tujuan kita, langkah kita atau step by step dari pelayanan kita dari anak sekolah minggu ke remaja. Memang akan ditemui banyak sekali perbedaan, dan sesuai dengan firman tadi juga, semakin kita ke atas juga pasti banyak godaan. Untuk itu kami dari Komisi Remaja juga meminta dukungan kepada orang tua yang ada, karena sangat penting dukungan dari orang tua untuk pelayanan kami. Dan semoga ke-23 anak ini boleh menjadi remaja yang takut akan Tuhan, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Getsemani Lansot. Shalom. Jaga selalu
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena di saat ini Tuhan boleh memberkati kami, boleh memberkati ibadah kami di saat ini, sehingga ibadah ini hampir terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, dan biarlah segala puji-pujian penyembahan kami akan berkenan kepadamu dan akan berbau harum di hadapanmu ya Bapa, dan akan terus menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan lagi melalui Encik Penatua Christine Wenurgantung yang boleh disampaikan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa akan tetap tinggal di hati dan pikiran kami. Kami akan terus ingat itu dalam kami menjalankan aktivitas kami, supaya firman-Mu ya Bapa akan menjadi dasar dan pedoman kami dalam kami menjalankan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Getsemani Lansot. Engkau berkati mulai dari komisi yang ada, Penatua Encik Penatua Christine Wenurgantung. Kiranya Engkau memberkati dia bersama dengan keluarganya dalam setiap tugas dan tanggung jawab setiap hari. Tuhan, beri sehat kuat bersama-sama juga dengan anggota komisi yang lain dan juga semua enci-enci. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, memperlengkapi dengan hikmat-Mu, supaya dengan sukacita iman mereka dapat melayani Tuhan, melayani anak-anak sekolah minggu, dan dapat memberitakan firman-Mu, menjadi kesaksian dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, berkatilah setiap program yang telah disusun oleh Komisi Pelayanan Anak. Kiranya program pelayanan ini dapat Tuhan berkati, sehingga semua dapat terlaksana untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Getsemani Lansot ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami pun berdoa Tuhan untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Engkau memberkati mulai dari Penatua Rifai Pangalila SE dalam dia menjalankan tugas tanggung jawabnya. Biarlah diberkati terus oleh Tuhan bersama-sama dengan anggota komisi remaja, bersama-sama dengan semua pembina. Kiranya diperlengkapi dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan. Biarlah setiap program pelayanan dapat terlaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, khusus kami berdoa untuk semua anak-anak, baik anak-anak sekolah minggu maupun anak-anak remaja. Tuhan, dalam masa muda mereka, kiranya Engkau akan tetap tinggal dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati masa muda mereka, beri sehat, beri kuatkan iman mereka ya Bapa. Kiranya dalam kehidupan mereka, ketika mereka ada di sekolah, mereka dapat belajar dengan baik, dengar-dengaran kepada guru-guru, dan juga ya Bapa, ketika mereka ada di rumah, mereka dengar-dengaran kepada orang tua, mereka taat kepada orang tua. Bahkan ketika mereka ada dalam pergaulan, di dalam kehidupan masyarakat, mereka dapat menampilkan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi garam dan terang dunia, menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Ya Bapa, kami memohon, jagalah pergaulan mereka, bimbinglah mereka ke jalan-Mu ya Bapa, agar mereka tidak salah melangkah, tetapi biarlah kehidupan mereka ya Bapa dapat menjadi teladan dan menjadi kesaksian dimanapun mereka pergi dan berada. Karena kami yakin Bapa, kami tahu bahwa mereka adalah masa depan gereja kami. Biarlah terus diperlengkapi agar terus mewartakan firman-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati apa yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka, apa yang mereka geluti setiap saat, kiranya diberkati oleh Tuhan, agar ya Bapa mereka dapat menafkahi anak-anak, mereka dapat mendidik, dan mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik.
dan juga semua orang yang kami kasihi, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehat kuat panjang umur menjadi bagian mereka. Tuhan Yesus, di saat ini ya Bapa, kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Engkau memberkati kiranya pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, kiranya diberkati terus oleh Tuhan bersama dengan TNI Polri, mereka yang berusaha semaksimal mungkin untuk supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Kiranya diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat kami, karena kami yakin dan kami percaya bahwa setiap pemerintah adalah utusan dari Tuhan. Untuk itu dimampukan terus oleh Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Berkati juga pemimpin gereja kami, mulai dari sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan memberkati jemaat Getsemani Lansot, mulai dari ketua jemaat, para pendeta, guru agama, pelayan khusus. Kiranya Tuhan memberkati bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja kami. Diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, bahkan Tuhan memberikan kami sukacita iman dalam melayani, supaya kami terus menjadi kesaksian dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Bapa, kami pun berdoa untuk persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan persembahan ini ya Bapa, boleh dipakai khususnya di gereja kami, untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari hidup kami diberkati oleh Tuhan, bahkan hal-hal yang terjadi di dunia ini kami percaya atas seizin-Mu Tuhan. Untuk itu biar kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami akan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menutup ibadah kita di saat ini sambil berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, jagalah hatimu terhadap dosa. Tuhan
minggu yang akan beralih ke pelayanan remaja, dan bersama dengan orang tua yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan anak-anak remaja, pembina remaja, diundang kita semua berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Demikianlah ibadah peralihan anak sekolah minggu ke remaja sudah selesai. Dan untuk informasi, nantinya anak-anak yang beralih dari anak sekolah minggu ke remaja nanti akan mendapatkan bingkisan dari Komisi Pelayanan Anak. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.